Pada dini hari tanggal 12 Mei 2023, di sebuah sudut lahan kosong di pinggiran kawasan industri kota Pelabuhan Ancala, sebuah koper travel berukuran besar ditemukan oleh seorang petugas kebersihan lingkungan saat sedang bekerja shift malam. Di tengah kabut tipis, bau busuk yang menyengat menyeruak, menandakan sebuah mimpi buruk yang mengerikan akan segera terungkap. Anda tidak akan percaya apa yang ada di dalam koper itu. Bagian atas tubuh seorang pemuda, jenazahnya dibersihkan dengan sangat rapi, seolah-olah si pelaku ingin memamerkan kelainan jiwanya dengan luka potong yang rapi dan presisi hingga membuat merinding. Hanya beberapa ratus meter dari jalan raya nasional, di tengah gemerlap sebuah kota pelabuhan yang makmur, ada seorang berdarah dingin yang berani mengubah korbannya menjadi sebuah karya seni yang mengerikan. Siapa yang melakukannya? Mengapa? Dan di balik cahaya gemerlap kota Pelabuhan Ancala, berapa banyak lagi hantu yang tersembunyi? Dalam cerita hari ini, saya akan membawa Anda menelusuri setiap petunjuk untuk melihat bahwa pembunuh ini tidak hanya kejam, tetapi juga seorang ahli dalam menyamarkan kejahatannya. Jaga mata Anda tetap waspada, karena jika Anda berpaling, bahkan hanya 30 detik, Anda bisa melewatkan rahasia yang akan membuat Anda tidak bisa tidur semalaman. Di tengah ruang otopsi yang dingin, lampu sorot menyoroti bagian tubuh yang ditemukan di dalam koper. Semua harapan akan adanya kekeliruan tampaknya telah padam. Tim forensik segera mengambil sampel DNA, sidik jari, apapun yang bisa melukiskan potret korban tak dikenal ini. Malam-malam tanpa tidur terus berlanjut. Daftar orang hilang di area itu diperiksa baris demi baris, dan kemudian nama Budi Santoso muncul. Usia 22 tahun, seorang pemuda dari kota kecil yang baru saja menginjakkan kaki di kota Pelabuhan Ancala dengan segudang mimpi. Teman-temannya menyebut Budi sebagai orang yang sangat baik, pintar, bisa mendesain, dan bermimpi bekerja di perusahaan besar untuk mengubah nasib dan membantu orang tuanya. Tapi Budi juga orang yang mudah percaya. Dia sering berbagi di media sosial tentang hasratnya untuk memulai bisnis, bermimpi bertemu dengan seorang donatur yang baik hati. Tidak sedikit orang jahat yang mendekatinya dengan tawaran manis. Dan pada malam terakhirnya, Budi meninggalkan kamar kosnya dengan pakaian terbaiknya, senyumnya merekah. Aku akan menandatangani proyek startup besar. Seorang investor dermawan mengundangku ke villa pribadinya untuk membahas pekerjaan. Tidak ada yang menyangka pertemuan takdir itu akan mengubahnya menjadi potongan tubuh yang meringkuk di dalam koper. Letnan Polisi Satrio berdiri di depan papan yang dipenuhi foto dan pesan terakhir Budi. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya investor dermawan itu? Seseorang yang begitu berkuasa hingga bisa menutupi langit dengan satu tangan, atau hanya seekor monster yang berkedok investor. Identitas korban telah terungkap, tetapi pertanyaan yang lebih besar masih menggantung. Apakah ada orang lain yang pernah percaya pada mimpi mengubah nasib seperti Budi, dan berapa banyak koper lain yang menunggu untuk ditemukan di dalam kegelapan ini? Ketika nama Budi Santoso teridentifikasi, catatan harian investigasi mulai menunjukkan hubungan yang menakutkan. Letnan Satrio memeriksa setiap proyek desain yang pernah diterima Budi, dan kemudian satu nama muncul seperti duri baja. Baja 6, seorang Taipan terkenal yang pernah menjadi raja konstruksi di kota Pelabuhan Ancala, merintis dari nol. Tetapi rumor tentang cara liciknya meningkirkan saingan begitu kelam seperti tambang batu bara yang pernah ia kelola. Baja 6 memiliki penampilan sangar, suara lantang, dan tangan yang selalu memegang cerutu, tidak ada yang berani menyinggungnya. Lalu,
Apa hubungan seorang mahasiswa miskin seperti Budi dengan bos besar itu? Petunjuknya terletak pada sebuah desain yang pernah Budi kerjakan untuk saingan Baja 6, sebuah kontrak kecil namun cukup untuk membuat si Taipan murka. Seorang saksi muncul, pemilik kafe mewah tempat Budi dan Baja 6 pernah bertemu muka. Dia masih ingat betul sore itu. Bos besar itu menggebrak meja, menunjuk lurus ke wajah Budi dan menggeram setiap kata. Kau tahu sedang berurusan dengan siapa, akan kuremukkan kau seperti nyamuk. Motifnya sudah jelas, balas dendam. Caranya tidak perlu diragukan. Baja 6 punya cukup uang dan anak buah untuk melenyapkan siapa saja. Koper itu dibuang beberapa ratus meter dari jalan raya nasional. Gaya yang sekaligus mengancam dan menantang, khas seorang bos besar di kota pelabuhan. Letnan Satrio mengetukkan pulpennya di buku catatan. Seseorang yang pernah menenggelamkan ratusan ton beton ilegal ke sungai, menyembunyikan satu nyawa tentu bukan hal sulit. Dan dengan begitu, arah penyelidikan terfokus sepenuhnya. Mayor Polisi Hermawan secara pribadi memerintahkan pemanggilan Baja 6. Di ruang interogasi, cahaya kuning menimpa wajahnya yang penuh bekas luka. Tapi bukannya takut, Baja 6 menyeringai, mengeluarkan alibi yang tak terbantahkan. Pada saat Budi hilang, dia sedang rapat dewan direksi, rekaman video lengkap, puluhan orang menjadi saksi. Permainan yang tampaknya akan berakhir, tiba-tiba menemui jalan buntu, sebuah tanda tanya besar kembali muncul. Jika bukan bos besar itu, lalu siapa yang bisa lebih licik dari Baja 6 yang berani bertindak di jantung kota pelabuhan? Dan itu baru permulaan dari mimpi buruk ini. Ketika nama Baja 6 dikeluarkan dari daftar tersangka, semua harapan untuk memecahkan kasus ini seakan menemui jalan buntu. Tetapi, terkadang jalan keluar terbesar justru terletak pada detail terkecil yang sering diabaikan orang. Malam itu, Letnan Satrio membolak-balik setiap pesan, setiap email yang tersisa di komputer Budi. Dan dia tertegun ketika menemukan satu nama yang muncul sangat sering, Dr. Fajar Purnomo, dosen pembimbing Budi. Di mata semua mahasiswa, Pak Fajar adalah seorang intelektual teladan, serius, tenang, dan siap membantu siapa saja. Tetapi ketika membaca lebih dalam percakapan antara Budi dan dia, sisi gelap mulai terungkap. Kata-kata awalnya penuh perhatian. Kamu jangan khawatir soal uang, Bapak akan urus semuanya untukmu. Namun, semakin ke sini, pesan-pesannya menunjukkan kontrol dan kecemburuan yang aneh. Ketika Budi pernah ragu-ragu berbicara tentang peluang baru, Pak Fajar langsung membentak, Bapak tidak mau kamu dekat dengan orang-orang itu. Kamu tidak boleh lepas dari pandanganku. Di mata semua orang, mereka adalah dosen dan mahasiswa yang luar biasa. Tetapi dalam email pribadi, Budi telah berkali-kali mengeluh kepada sahabatnya bahwa dia merasa tercekik oleh hubungan yang ambigu itu. Kebohongan tentang seorang investor dermawan yang mengundang Budi ke villa pribadi bisa jadi cara Budi menyembunyikan hal ini, atau bisa juga itu adalah perangkap untuk memancingnya masuk ke dalam jebakan seorang psikopat berwajah intelektual. Yang membuat tim investigasi lebih merinding adalah ketika mereka menemukan bahwa Dr. Fajar memiliki akses ke laboratorium sekolah teknik, tempat yang penuh dengan gergaji mesin industri dan bahan kimia pembersih yang kuat. Semua ini sangat cocok dengan TKP. Jenazah dibersihkan, luka potongnya rapi dan profesional hingga mengerikan. Mayor Hermawan mengerutkan kening, matanya memancarkan kecurigaan. Seorang intelektual bisa menyembunyikan jiwa iblis. Awasi dia 24/7. Tapi ada sesuatu yang belum pas. Ketika polisi diam-diam mengawasinya, Dr. Fajar tetap bersikap tenang secara aneh, mengajar seperti biasa, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut.
Apakah karena dia terlalu pandai menyembunyikan, atau di belakangnya masih ada skenario kejahatan yang lebih besar yang tidak pernah diduga siapapun? Kasus ini seolah-olah sudah menemukan jawaban, tetapi kebenaran masih terlepas dari genggaman. Dan setiap menit yang berlalu, satu lagi pintu kegelapan terbuka. Hari-hari investigasi yang melelahkan terus berlalu, semua arah seolah menemui kehampaan. Baja 6 punya alibi yang kuat. Dr. Fajar diam secara menakutkan, tetapi belum cukup bukti untuk menuduhnya. Pelaku sebenarnya tampaknya masih bebas di luar sana, tersenyum licik di tengah lampu neon kota pelabuhan. Dan kemudian, titik balik yang tak terduga datang dari laboratorium forensik. Saat memeriksa kembali barang bukti, seorang petugas forensik menemukan detail kecil namun sangat penting. Sehelai serat kain dari dalam koper. Ketika diperiksa di bawah mikroskop, mereka menyadari serat itu penuh dengan kristal garam laut. Tapi yang lebih istimewa adalah adanya sejenis mikroalga yang hanya tumbuh di lingkungan air dengan salinitas sangat tinggi. Ahli segera menegaskan, lapor mayor, kombinasi ini tidak mungkin ditemukan di dalam kota. Ini hanya bisa berasal dari area tambak garam atau tambak budidaya perairan berteknologi tinggi di sepanjang Kabupaten Pesisir Ninghai. Laporan itu seolah menyalakan kembali api investigasi yang sudah mendingin. Mayor Hermawan membentangkan peta di atas meja, matanya berbinar. Ninghai, hampir 50 km dari pusat kota. Untuk mengangkut jenazah dari sana ke kawasan industri, pelaku harus memiliki infrastruktur dan kendaraan yang tersembunyi, tidak mungkin seorang amatir. Segera, seluruh tim dibagi untuk memeriksa setiap perusahaan yang memiliki jejak terkait tambak budidaya perairan, pabrik pengolahan hasil laut, dan properti resor di sekitar Ninghai. Letnan Satrio menelusuri setiap baris data. Siapa yang pernah berinteraksi dengan Budi? Siapa yang punya hubungan tersembunyi dengan lokasi-lokasi di pesisir? Satu kepingan puzzle lain tiba-tiba cocok. Koper jenis mahal itu tidak umum dijual di dalam kota, tetapi sering digunakan oleh para taipan hasil laut untuk mengangkut barang-barang mewah, hadiah, bahkan hal-hal yang tidak ada yang berani membukanya. Setiap ketunjuk, yang tadinya seperti ganggang tipis yang mengambang di dasar tambak, kini mulai terjalin menjadi benang yang mengarah kepada seseorang yang bisa menyembunyikan jenazah di bawah asinnya laut. Mayor Hermawan melingkarkan jarinya di peta, suaranya memberat. Sudah waktunya kita obrak-abrik setiap sudut Ninghai. Pelaku tidak punya jalan lari lagi. Siapa yang bermain dengan laut harus membayar di hadapan laut. Dan di balik rasa asin itu, sesosok bayangan lain mulai muncul. Garis-garis pensil merah di peta akhirnya bertemu di satu nama yang membuat siapapun yang mendengarnya terkejut. Liana Bahtiar, wanita yang di kalangan bisnis dijuluki sebagai Ratu Seafood atau Bu Liana Lexus. Berbeda dengan Baja 6 yang kasar atau Dokter Trigu. Fajar yang pendiam, Liana Bahtiar adalah model kesuksesan yang diidam-idamkan banyak anak muda. Dia kaya, berkuasa, memiliki jaringan pabrik pengolahan hasil laut yang membentang di seluruh Ninghai. Di media, dia tampil mewah, tersenyum, berjabat tangan dengan banyak pejabat daerah. Tapi di balik citra gemerlapnya, Liana terkenal dengan gaya hidupnya yang paling bebas di kota pelabuhan, menghabiskan miliaran rupiah untuk mempertahankan masa mudanya, memburu para berondong seperti sebuah hiburan. Dan yang lebih menakutkan, dia memiliki sebuah kompleks villa di tepi pantai yang dikabarkan memiliki ruang bawah tanah rahasia, tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Secara kebetulan yang mengerikan, riwayat lokasi GPS ponsel Budi, korban malang itu, berhenti tepat di dekat penthouse Liana Bahtiar di pusat kota pelabuhan Ancala.
Teman-teman Budi pernah mendengar dia pamer akan bertemu dengan seorang donatur yang sangat berkuasa. Tidak ada yang menyangka orang itu adalah sang Ratu Seafood. Letnan Satrio tidak percaya pada kebetulan. Dia membuka berkas dan menemukan lebih banyak kepingan yang cocok, seperti jebakan yang sudah terpasang, pesta-pesta pribadi, model-model muda, kontrak iklan yang menggiurkan, lalu menghilang tanpa jejak. Seorang mantan pembantu pernah bercerita dengan gemetar. Setiap kali Buliana membawa pria tampan ke villa di Ninghai, saya sangat takut. Mereka masuk ke basement dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Tidak berhenti pada rumor, petunjuk dari laboratorium forensik juga seperti anak panah yang menunjuk langsung ke kerajaan Liana Bahtiar. Jenis mikroalga spesifik yang menempel pada serat kain koper sangat cocok dengan ekosistem di sekitar tambak budidaya milik jaringan pabrik yang dipimpinnya. Lokasi, sarana, motif, semuanya cocok hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mayor Hermawan membanting berkas ke meja. Seorang pembunuh bisa saja seorang preman atau intelektual sesat, tetapi orang yang membunuh sekaligus melenyapkan jenazah dengan begitu rapi dan percaya diri menantang seluruh kota, hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berdiri di atas uang dan kekuasaan. Dia menggenggam erat pulpennya, suaranya dingin. Sekarang kita lihat, apakah sang Ratu Seafood sebersih bedak tebal yang dia poleskan di wajahnya atau tidak. Di balik pesta-pesta mewah, berapa banyak mimpi buruk yang terkubur di dasar tambak asin, dan siapa korban berikutnya. Ketika semua petunjuk mengarah langsung pada Liana Bahtiar, tim investigasi tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak. Dan ada lagi seorang pemuda yang hilang dalam kegelapan. Namun, yang paling mereka butuhkan saat ini adalah waktu, sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh si pelaku. Tepat saat mereka sedang bergegas meminta surat perintah penggeledahan untuk penthouse di pusat kota dan villa di pesisir Ninghai, sebuah pesan darurat masuk ke ponsel Letnan Satrio. Seorang gadis muda dengan panik meminta tolong. Pacarnya, seorang model foto lepas yang baru berusia 23 tahun, telah hilang selama 24 jam. Pesan terakhir darinya masih menyimpan lokasi GPS, gedung penthouse Liana Bahtiar. Dalam pesan yang dikirim ke pacarnya, dia terdengar antusias. "Aku sudah sampai, mewah banget sayang. Katanya mau bahas kontrak iklan besar. Dan itu adalah baris terakhirnya. Setelah itu, ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi." Letnan Satrio segera membagikan informasi itu kepada Mayor Hermawan. Mereka tahu betul sekarang bukan lagi soal satu nyawa yang telah hilang, tetapi berlomba dengan mimpi buruk yang sedang berulang. Jika terlambat, satu lagi pemuda akan menjadi santapan di dasar tambak yang dingin. Tidak ada waktu lagi untuk prosedur yang berbelit-belit. Mayor Hermawan mengebrak meja komando, minta surat perintah penggeledahan darurat untuk kedua lokasi, segera bagi tim. Satu tim serbu penthouse, satu tim serbu Villa Ninghai. Suara mobil polisi meninggalkan markas lewat tengah malam, lampu sorotnya menembus kabut. Di dalam mobil, Letnan Satrio menggenggam erat pistol di pinggangnya. Matanya menatap tajam ke gedung pencakar langit yang semakin dekat. Dia tahu, jika terlambat satu langkah saja, sosok tersembunyi itu akan sempat menghapus semua jejak seperti yang pernah dilakukannya pada Budi dan korban-korban malang sebelumnya. Sementara itu, Mayor Hermawan memimpin tim kedua langsung menuju wilayah pesisir Ninghai, tempat tambak garam dan ruang bawah tanah rahasia mungkin sedang menahan jiwa-jiwa yang belum sempat berteriak. Dua ujung tombak penyerbuan melesat menembus malam, tanpa sirene, tanpa lampu rotator biru merah, hanya ada napas yang terengah-engah dan tatapan mata yang tegang. Segalanya sekarang adalah perlombaan yang sesungguhnya.
entah berhasil menyeret kebenaran ke cahaya atau selamanya menguburnya di dasar laut. Dan nyawa sang model muda itu adalah lonceng alarm bahwa mimpi buruk ini belum berakhir. Debur ombak terdengar di malam hari, tetapi malam ini laut tidak lagi tenang. Di tengah malam yang pekat, dua tim pengintai membelah kabut. Satu tim diam-diam mendekati penthouse di jantung kota pelabuhan Ancala. Tim lainnya menyusuri jalan di sepanjang tambak asin Ninghai, tempat rahasia terbesar akan segera terungkap. Di penthouse, Letnan Satrio dan timnya mendobrak pintu, tidak memberi Liana Bahtiar waktu untuk menghilangkan jejak apapun lagi. Di ruang tamu yang ditata seperti panggung pertunjukan, mereka menemukan model muda itu terikat di sofa, mulutnya dilakban, matanya sayu karena obat, nyawanya di ujung tanduk, tetapi setidaknya dia masih bernafas. Berhasil lolos dari takdir menjadi hadiah di dasar tambak seperti korban-korban sebelumnya. Sementara itu, di villa pesisir Ninghai, Mayor Hermawan dan para pengintai mendekat dalam keheningan total. Pintu baja yang menuju ruang bawah tanah rahasia tampak tua, tetapi kunci elektroniknya canggih, butuh hampir 10 menit untuk membobalnya. Dan ketika pintu besi itu terbuka, bau anyir yang pekat menyembur keluar, bercampur dengan bau bahan kimia pembersih yang menyengat hingga sesak napas. Senter menyapu dinding beton. Berbagai alat bedah tersusun rapi. Meja-meja operasi dari baja tahan karat yang dingin penuh dengan noda darah kering. Semuanya ditata seperti laboratorium darurat, tetapi bukan untuk penelitian, melainkan untuk membedah mimpi-mimpi anak muda, memotong-motongnya, lalu mengubahnya menjadi sampah yang dibuang ke laut. Di belakang ruang bawah tanah, sebuah ventilasi mengarah langsung ke tempat pembuangan limbah pabrik. Polisi menyedot lumpur, mengangkat blok-blok beton yang berat. Di dalamnya terdapat tulang belulang manusia yang diikat erat agar tidak bisa mengapung. Wajah-wajah para petugas forensik yang paling berpengalaman pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat menghitung setiap keping kerangka, setiap set gigi yang direkonstruksi dari lumpur hitam. Bukan hanya Budi, tetapi setidaknya 14 korban lainnya, jiwa-jiwa muda yang selamanya hilang setelah pesta-pesta dosa di depan ruang bawah tanah itu. Liana Bahtiar digiring keluar, wajahnya tidak lagi berpoles riasan mewah, hanya tatapan kosong dan senyum sinis. Dia tidak gemetar, tidak menghindari sorotan kamera. Seolah-olah terbongkarnya kejahatannya hanyalah langkah terakhir dalam permainan sakit yang telah ia mainkan selama bertahun-tahun. Satu malam yang panjang, jenazah-jenazah dipanggil namanya dalam isak tangis. Mimpi buruk berakhir, tetapi sisa kengeriannya akan terus menghantui kota pelabuhan Ancala untuk waktu yang sangat lama. Dan ini masih belum pengakuan terakhir. Ruang interogasi terasa sangat dingin. Di hadapan Mayor Hermawan dan Letnan Satrio duduk Liana Bahtiar, wanita yang pernah duduk di atas tumpukan harta miliaran, yang pernah membisikkan kata-kata manis ke telinga puluhan pemuda. Tapi sekarang, wajahnya hanya menyisakan senyum miring dan tatapan kosong, seolah menembus ruangan. Mayor Hermawan menahan amarah, meletakkan di atas meja setiap bukti yang tak terbantahkan. Koper yang ditempeli mikroalga, serat kain bernoda darah, jejak bahan kimia khas dari laboratorium darurat di bawah villa dekat tambak asin. Tak ada jalan keluar, Liana Bahtiar bahkan tak mau repot-repot menyangkal. Dia bersandar di kursi, tertawa sinis, suaranya serak tetapi bicaranya runtut hingga membuat merinding. Kalian pikir saya membunuh mereka karena uang? Konyol, uang saya sudah lebih dari cukup.
Yang saya butuhkan adalah perasaan menggenggam jiwa mereka di tangan saya. Mereka pikir saya akan memelihara mereka, memanjakan mereka seperti emas. Pada akhirnya, saya hanya ingin melihat tatapan putus asa mereka ketika menyadari surga yang mereka impikan adalah pintu neraka yang saya buka. Meyer Hermawan menyipitkan mata. Apa yang begitu Anda benci sampai bertindak sekejam itu? Liana Bahtiar terkekeh seperti orang gila. Saya benci masa muda mereka. Bocah-bocah ingusan itu pikir hanya dengan modal tampan bisa morotin saya. Baiklah, saya beri mereka harapan, saya beri mereka pesta terakhir, lalu dengan tangan saya sendiri, saya hancurkan harapan itu. Nyawa mereka hanyalah mainan. Kalau saya suka, saya simpan. Kalau bosan, saya buang ke tambak, biar dimakan ikan dan udang sampai bersih. Dia bersandar, matanya setengah terpejam, suaranya sedingin es. Saya tahu kalian sudah menemukan beberapa kerangka itu, tapi jangan harap bisa menemukan semuanya. Dasar tambak itu sangat dalam. Mereka sudah berteman dengan lumpur dan garam laut. Seluruh ruangan diselimuti keheningan yang menyesakkan. Di luar, ombak masih berdebur. Tetapi pengakuan dingin dari wanita yang pernah berdiri di puncak kekuasaan itu telah menutup rangkaian mimpi buruk yang berlangsung berbulan-bulan. Dan pada saat itulah semua orang mengerti. Uang bisa membeli segalanya, termasuk hati nurani yang sudah lama mati. 14 set kerangka dibawa ke cahaya. Setiap tulang yang kurus dirangkai kembali di ruang otopsi forensik. Dan kemudian, pada suatu pagi yang berawan, Pengadilan Negeri Kota Pelabuhan Ancala membuka sidang untuk Liana Bahtiar, orang yang pernah berkedok Ratu Seafood, yang pernah melangkah angkuh di antara kontrak-kontrak miliaran. Di ruang sidang, wajah Liana Bahtiar tidak lagi berpoles riasan. Rambut pirangnya kusam, matanya kosong, tetapi senyum dinginnya masih tersirat di sudut bibirnya. Dia mendengarkan dakwaan setebal lebih 20 halaman dengan tuduhan pembunuhan berencana, pembuangan jenazah massal, penodaan mayat, dan banyak tindakan keji lain yang tak termaafkan. Di barisan bawah, keluarga para korban tak kuasa menahan air mata. Ada yang menangis sesenggukan, ada yang hanya bisa memeluk erat foto anak-anak lelaki mereka yang masih muda. Mereka yang percaya pada mimpi mengubah nasib tanpa menyadari itu adalah tiket sekali jalan ke dasar tambak yang dingin. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Liana Bahtiar. Sidang ditutup, keadilan ditegakkan, tetapi luka tetap ada. Siapa yang akan mengganti tahun-tahun masa muda yang dipotong-potong lalu dikubur di bawah lumpur hitam? Siapa yang akan mengembalikan ketenangan bagi rumah-rumah yang kini hanya dihuni oleh orang tua yang merana dalam penantian? Di luar jendela pengadilan, kota Pelabuhan Ancala masih bersinar terang seolah tak pernah terjadi mimpi buruk. Tetapi bagi mereka yang mendengar kisah ini, cahaya itu tidak lagi terasa sama. Kasus Liana Bahtiar adalah vonis telak tentang degradasi moral manusia ketika kekuasaan dan uang menjadi pisau yang memutus nurani. Ini juga lonceng peringatan bagi mereka yang mendambakan kekayaan melalui jalan pintas. Mimpi untuk mengubah nasib tidaklah salah, tetapi terkadang ajakan yang paling manis justru adalah pintu yang langsung menuju ke neraka. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Teman-teman nonton dari kota mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Aku doakan semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian.
Buat kalian yang punya cerita seru atau pengalaman menarik lainnya, jangan sungkan untuk berbagi juga ya, biar kita semua bisa saling membaca dan terhibur.